kadang kita di luar nalar Bu. Yang kemarin di mana itu? Orang mutilasi, pacarnya dibunuh, dimutilasi sampai 500 potong. Lihat ya beritanya itu Bu. Lah 500 potong Bu. La haula wala quwwata illa billah. Udah gitu juga pas di press conference dia dikasih mic untuk bicara klarifikasi, nyalahin setan, katanya saya hilaf ada bisikan gaib dari setan. Lah setannya Bu kalau kita klarifikasi, ada mulai dua. Kata setannya nih Bu. Lebakan kata setan, ternyata lebih setan dia daripada setan itu sendiri. Lagi 500 potong. La haula wala quwwata. Akhlak udah pada jebol Bu. Sekarang pondok pesantren juga diserang Bu. Tahu tuh yang di Trans 7 liputannya. Tradisi kita menghormati kiai cium tangan dianggap feodal. Kita menghormati ulamanya, ini akhir zaman udah makin kacau. Nah maka kata beliau dalam kitab itu tadi, ya Tasbihul Usul, ya Ma'rifatul Rasul, satu-satunya benteng yang bisa menjaga akhlak umat di akhir zaman adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fayasiru ma yusiruna ilallah illa salah ala nabiyil mustafa. Maka satu ibadah yang bisa membentengi kita dan anak-anak kita Bu dari fitnah akhir zaman Bu, sekarang udah kacau Bu. Belum lagi yang jeruk makan jeruk. Banyak belum Bu. Nah, ini kemarin sebulan yang lalu Bu, saya habis ngisi pengajian subuh di Kapling DKI Pondok Kelapa di Masjid Darul Ma'arif. Selesai pengajian, satu bapak-bapak nyamperin saya, Pak Ustadz saya mau konsultasi. Silakan Pak, saya punya sepupu Pak Ustadz. Anak sepupu saya, berarti ponakan ya, ponakan jamaah saya. Itu kuliah di ITB Bandung. 5 tahun selesai, cum laude. Lah kan kalau di ITB rata-rata berarti otaknya apa? Encer Bu. Kurang bumbu kalau encer Bu, banyakkan air. Pokoknya pintar deh ya. Selesai magang dia di Bandung, bapaknya pengen nyariin jodoh buat anaknya. Nah, bapak carinya, dicariin A, B, C, D, nggak ada respon dari anaknya. Sampai kata bapaknya, ini anak punya selera sendiri kali gitu ya. Udah kamu cari sendiri nak. Ditungguin sama bapaknya, nggak dikenalin. Sampai suatu ketika anaknya dari Bandung masih magang ngekos di sana, pulang ke Jakarta, bikin pengakuan yang mengejutkan. Pak, aku gay. Jamaah saya sendiri sampai shock dengarnya. Fitnah itu udah ada di sekitar kita berarti Bu. Ya bapaknya bak disamber ledeng di sana di tiap bol. Kata jamaah saya cerita, Ustadz saya kenal sepupu saya, orangnya alim soleh, anaknya dipanggilin guru ngaji segala macem. Rupa-rupanya ya mungkin ini ada andil besar di pergaulan Bu. Jadi mungkin secara apa namanya kasarnya dia kena di tempat kos-kosan dia. Sampai sekarang anaknya kagak mau diajak pulang ke Jakarta. Dia magang di sono ngekos, bahkan sekarang pindah kos-kosan. Bapaknya ibunya nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena kata temennya dia udah satu kosan dengan pasangan gaynya. Nah ini Bu, akhir zaman satu-satunya yang paling bisa kita jadikan pegangan selain para kiai kita, selain para guru kita yang siang malam menjaga iman dan keutuhan akidah umat ini, satu-satunya yang bisa kita andalkan juga adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyakin salawat, ngeri akhir zaman ini. Ya, jadi mudah-mudahan anak-anak kita, bahkan kita sendiri tuh, berapa banyak juga kita lihat kasus perselingkuhan. Yang bini selingkuh sama tetangganya, sama teman kantor suaminya, atau sebaliknya suaminya yang selingkuh dan lain sebagainya. Ada nggak kasus begitu? Tapi Gubernur Mukarrabin insya Allah wajah-wajahnya solehat semua. Nggak mungkin nggak ada pikiran selingkuh kalau ibu yang model begini. Ya Bu ya, benar nggak? Insya Allah setia. Ibu kan masih sayang sama suaminya ya Bu ya. Demen nggak ngeliat muka suami Bu? Hah? Demen ngeliat muka suami apa muka Soekarno Hatta? Ini Bu ya. Jadi ini yang bisa kita persembahkan, salah satunya ya Allah, sholat kita belum tentu diterima. Khusus juga belum, bagaimana mau diterima?
Sedekah kita belum tentu diterima karena ada riya. Ada orang riya, dan ikhlas itu juga nggak bisa ditakar pakai cat yang nulis namanya itu pasti riya. Yang ikhlas itu yang nulisnya hamba Allah, belum tentu. Barangkali yang nulis nama dia pengen nyinggung, Bu. Dia misalkan mertua, mantunya manajer, pelit banget. Maka dia sebagai mertua pengen nyinggung anaknya, menantunya. Nih bapak aja yang pensiunan masih bisa sedekah, masa kamu yang masih kerja punya penghasilan gak mau sedekah? Bisa aja lihat begitu, Bu. Sedangkan yang nulis hamba Allah, begitu disebut hamba Allah 10 juta. Dia senggol sampingnya, tuh yang benar sedekah begitu, nggak usah disebut namanya biar ikhlas. Ngomong-ngomong itu saya, sama aja nggak, Bu? Itu tujuannya pengen juga dia baik. Riya, Bu, kita sekalinya sedekah. Baca Quran, ya Allah, kita tahu seberapa kualitas. Tapi kalau sholawat, di situ tadi ada keterangan fa'ammas salatu, ya, bahwa al-ibadatu minhal mardudah wa minhal maqdulah. Ibadah itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Kemungkinan cuma dua, illa salat ala nabi Mustafa, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti diterima. Bu, ini sholawat kita juga bentuk cinta kita sama Nabi, Bu. Orang kan kalau lagi cinta kesem-sem namanya disebut-sebut mulu, Bu. Betul kan? Wah, dulu pas lagi kita lagi demenan sama suami kita, sama pasangan kita yang sekarang, wah, setiap kali namanya disebut, waduh, terngiang. Lewat depan rumahnya deg-degan. Betul kan? Pernah nggak ngalamin masa-masa itu? Ngelihat motornya kok ada perasaan. Orang lagi cinta, Bu, lagi senang. Betul kan? Anak-anak perempuan muda kita sekarang pada kedemenan sama artis Korea. Betul kan? Fotonya dipajang, filmnya ditonton, drakor tuh. Itu yang suka ngisep darah. Drakor apa drakor? Ya. Sekarang ada lagi, Bu, beracin. Drama Cina, potongan-potongan video pendek tuh biasanya. Suka nonton ya di short video YouTube ya, Bu. Ketahuan itu. Nah itu, jadi sholawat itu, Bu, itu nggak usah pakai Ustaz katanya sholawat bisa bikin rezeki nambah. Ustaz katanya dengan sholawat rezeki kita akan mudah. Itu Ibu nggak usah pakai niatin, otomatis, Bu. Ubay bin Ka'ab tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kam aja'alullah kamil sholati, saya berapa banyak harus sholawat kepada Anda ya Rasul? Masyikta, terserah kamu. Kamu yang pengen sholawat kok nanya saya. Kalau begitu ya Rasul, arrubu seperempat ya Rasul dalam waktu hidup saya persembahkan untuk sholawat kepadamu. Ya monggo, terserah. Wa in zidta fa huwa khairul lak. Tapi Nabi kasih embel-embel, kalau kamu tambahin lebih bagus. Oh gitu ya, seperempat masih kurang. Ya udah ya Rasul, aj'alu laka min sholati at-thuluth, sepertiga dari waktu dan hidup saya gunakan untuk bersolawat kepada engkau ya Rasul. Jawaban Nabi masih sama, masyikta, terserah engkau. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau kamu tambah itu jauh lebih baik. Seperempat masih kurang nih. Ya udah kalau begitu Rasul, as-thuluth saya 2/3, jadi naik tuh, Bu. Dari seperempat jadi 2/3. Jadi 2/3 dulu. Saya belum setengah. Main setengah aja, 2/3. Nabi sama jawabnya, Bu, maksudnya terserah engkau. Fa in zidta wa huwa khairul lak. Kalau kamu tambah itu lebih baik. Ya udah ya Rasul, aj'alu laka min sholatin nisfain. Kalau gitu separuh, baru setengah, Bu. Separuh waktu saya, setengah hidup saya dedikasikan untuk bersolawat kepadamu. Jawaban Nabi masih sama. Masyikta fa in zidta fa huwa khairul lak. Terserah kamu, kalau kamu tambahin itu lebih bagus. Idzan aj'alu laka min sholati kullah. Kalau begitu ya Rasul, saya berjanji dan bersumpah tidak ada waktu yang saya lewati dari hidup saya kecuali saya pastikan saya akan bersolawat kepada engkau. Apa jawab Nabi? Idzan tufahamu wa yughfaru dzambuk.
Kalau sudah begitu, wahai Ubay bin Ka'ab, udah apa? Dibaca tiap acara, dibaca tiap malam Jumat. Allah bilang, kalau Allah sudah berketetapan, Allah punya keputusan, Allah tinggal bilang jadi. Maka kemarin musim haji kemarin jadi bukti, Bu, ayat itu. Orang jamaah saya pakai jalur furoda, nggak ada yang berangkat kan kemarin. Emang sama Saudi jadi tutup. Jamaah saya paling puyeng yang punya travel, Bu. Duit jamaah udah masuk ratusan juta, duitnya udah disetor ke maskapai yang mau hotel, ditutup sama Saudi. Ratusan juta nggak berangkat, Bu, nggak jadi jaminan dapat panggilan Allah. Tapi ada orang namanya Cecep di Sukabumi. Siapa namanya? Di mana? Gratis, Bu, diundang pakai jalur kerajaan haji, gratis jalur undangan raja. Kenapa? Karena dia bersih-bersih WC, musola, masjid di lingkungan rumahnya di Sukabumi. Videonya viral, itu pun yang